Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu Saudara jamaah salat subuh yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka tentu mari kita memanjatkan pujian dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat Allah yang sedemikian banyak dilimpahkan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah aktivitas, dalam sebuah kegiatan amalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau yang mulia dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita masih melanjutkan yang menjadi bahasan kita pada setiap kajian, yaitu 10 kaidah yang terkait dengan pensucian jiwa, dan kita sudah masuk pada poin atau kaidah yang ke-8, sudah hampir selesai. Yaitu apa? Yaitu yang terkait dengan takhayyur al-julasa wa intiqa'ur rufaqa, yaitu memilih teman duduk dan menseleksi kawan dekat. Artinya memilih teman yang baik supaya kita bisa mendapatkan hati, mendapatkan jiwa yang bersih. Para sekalian, para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan kita senantiasa berkumpul dengan orang lain. Dan di sana di antara banyak orang itu ada orang-orang tertentu yang mungkin lebih dekat pada kita. Jadi konco kental, menjadi teman yang sangat dekat dibandingkan yang lainnya. Demikian juga kita punya teman-teman duduk, teman-teman bermajelis, teman-teman untuk ngobrol setiap saatnya, setiap harinya. Maka dianjurkan dalam syariat kita untuk memilih teman-teman yang dekat, yang adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Demikian juga ini menjadi poin penting bagi kita. Hendaknya kita menjadi teman yang baik bagi orang yang lain. Kita berusaha menjadikan diri kita menjadi pribadi yang soleh, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat untuk teman-teman duduk kita, orang-orang yang dekat pada kita. Mari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada banyak, kalau kita membaca sirahnya Nabi, membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, kita ingat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memiliki teman-teman dekat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilihkan orang-orang yang paling baik di dunia ini menjadi teman-teman Rasulullah SAW. Itu siapa? Para sahabat Nabi. Makanya disebutkan oleh sebagian para sahabat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memilih hatinya para hamba. Mana hati yang terbaik? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hati yang terbaik, hati yang paling soleh adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih di antara hati-hati yang paling baik setelah yang satu hati tadi, yaitu apa? Hati-hatinya para sahabat Nabi. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala pilih mereka menjadi teman-teman dekat, menjadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun di kalangan para sahabat, Pak, masih ada orang-orang yang lebih dekat lagi pada Nabi. Konco kendali Nabi Muhammad SAW. Di antaranya siapa, Pak? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya, mari kita lihat di antaranya. Ya, sehingga dikisahkan itu bagaimana ketika
Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab meninggal dunia, dikasih hiburan. Nah, ini penting juga, Pak. Dikasih hiburan dengan amal-amal solehnya. Ya. Termasuk diantaranya bagaimana mereka adalah orang-orang yang biasa ngancani, biasa bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah disebutkan kepadanya, kamu ya sering bersama Nabi. Disebutkan bahwa Rasulullah pergi kemana bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah masuk ke sebuah tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW keluar dari sebuah tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Termasuk salah satunya di sini disebutkan oleh Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik ke gunung Uhud. Ya, ingkang sampun tindak wonten ya daerah Madinah yang umrah mesti pernah ditunjuki dengan gunung Uhud. Dhuwur apa cendek, Pak? Dhuwur nggih, Pak nggih. Naik. Nah, Rasulullah SAW suatu ketika beliau naik ke gunung Uhud. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab, bersama Uthman bin Affan. Ya. Farajafa bihim. Ternyata kemudian bagaimana? Ternyata kemudian gunung Uhud itu bergetar. Ya. Horeg nggih Pak nggih, bahasane Jawa horeg nggih leres nggih. Kayak gempa itu. Ya. Ada yang menyebutkan horegnya ya. Bergeraknya gunung Uhud karena gembiranya, senangnya. Karena ada di sana ada Rasulullah SAW yang naik ke atasnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ya gunung Uhud adalah ya sebutkan sama Nabi, gunung Uhud adalah sebuah gunung yang kami mencintainya. Ya, Rasul mengatakan kami mencintainya dan dia pun mencintai kami. Lah kok iso benda hidup kok mencintai ya Rasulullah mencintai kaum muslimin. Ya ini yang beritakan Nabi. Kita cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kita bisa mengatakan ya apa yang disampaikan oleh Nabi kita dengar dan kita yakini. Demikian. Nah, kemudian bagaimana ketika gunung Uhud itu kemudian bergetar horeg, maka Rasul mengatakan uthbut Uhud, wahai Uhud diamlah, tenanglah. Fa inna ma'alaika nabiyyun. Ya, karena sungguhnya yang ada di atasmu tidak lain adalah seorang nabi, wasiddiqun dan seorang yang siddiq, wasyahidani dan dua orang yang akan mati syahid. Ini masih hidup ini. Siapa ini, Pak? Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Rasul sudah mengatakan, wahai Uhud diamlah, sungguhnya di atasmu, yang ada di atasmu tidak lain adalah seorang nabi, seorang yang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Ini sebagai pengkhabaran dari Nabi bahwasanya keduanya nanti yaitu Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan akan meninggal dalam kondisi syahid. Allahu Akbar. Ini adalah diantara berita kenabian, Pak. Dan kita ingat bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia sedang mengimami sholat subuh, ditusuk sama ya Abu Lu'lu'ah itu, Pak ya. Ya. Kemudian juga Uthman bin Affan dalam kondisi sedang berpuasa dan beliau membaca Al-Quran dibunuh oleh para pemberontak itu. Allahu Akbar. Meninggal dalam kondisi syahid. Dua orang ini. Nah, yang bisa kita lihat di sini diantaranya bahwasanya Rasulullah pergi bersama sahabatnya, orang-orang yang dekatnya, dan sangat dekat kepada beliau. Paling dekatnya tentu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika Rasulullah SAW disebutkan jalasa ala mimbar, Rasulullah duduk di atas mimbarnya. Faqala, dan kemudian beliau mengatakan, innal abda, sungguhnya ada seorang hamba, khayyarallahu baina ayyutiyahu min zahratid dunya, ya masya. Rasul mengatakan di atas mimbarnya bahwasanya ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan baginya. Allah kasih pilihan bagi orang tersebut antara Allah berikan kepadanya di antara perhiasan-perhiasan dunia, wa baina ma indahu, dan antara yang ada di sisinya. Ada seorang hamba dikasih pilihan sama Allah antara milih ini, kamu dikasih perhiasan di antara sebagian perhiasan dunia semuanya, ya berbagai macam keindahan dunia, dan antara yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indahu, dan kemudian Rasul mengatakan hamba itu dia memilih apa yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Rasulullah cuma mengatakan demikian. Kemudian bagaimana? Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar nangis Pak dengar seperti ini. Sementara para sahabat Nabi nggak paham. Para sahabat Nabi mengatakan bagaimana? Ini kok Abu Bakar nangis, kenapa? Padahal Rasulullah cuma cerita bahwasannya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya, ya, antara diberikan keindahan dunia, ya, apa yang menjadi perhiasan dunia, dengan diberikan pilihan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu memilih yang ada di sisi Allah. Kan udah biasa. Tentu memilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Bakar menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayah dan ibunda kami sebagai tebusan Anda." Ya, ayah dan ibunda kami sebagai tebusan Anda. Para sahabat yang lain belum paham, Pak, bahwasanya orang yang diberikan pilihan ini adalah siapa, Pak? Rasulullah. Rasulullah, karena di waktu itu menjelang wafatnya itu, ya, sudah terjadi penaklukan kota Mekah, kemudian harta itu datang berbondong-bondong ke kota Madinah, Pak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana para nabi dan rasul yang lain diberikan pilihan sama Allah Subhanahu wa taala, pengen isih urip lodo-lodo suwe apa kembali sama Allah, gitu kan. Ya namanya dia jelas ora pilihane iki. Ya sudah langsung bablas malaikat mau teko kan gitu ya, makanya dadaan itu semuanya. Tapi Nabi kasih pilihan, gak cuma sekali itu kan, sampai kemudian menjelang akhir hayatnya ketika dalam pangkuan Aisyah pun masih dikasih pilihan lagi, Pak. Masya Allah itu. Nah, para sahabat Nabi gak paham, namun konco kendali Nabi Abu Bakar As-Siddiq paham, ini yang dikasih pilihan Nabi, bukan orang yang lain. Makanya kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ayah dan ibunda kami sebagai tebusan, sebagai ganti bagi Anda ya Rasulullah, biar bersama kami," gitu kan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya, di antara dalam hadisnya tadi, bagaimana kalau saya itu, ya, disuruh, ya, walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau saya itu boleh menjadikan seseorang itu sebagai khalil. Khalil itu seorang teman dekat yang sangat dekat, kecintaan yang sangat dicintai, pol-poli rasa cinta, maka saya akan menjadikan, ya, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, maka saya akan menjadikan kekasih yang sangat dekat sekali itu adalah Abu Bakar. Namun tidak boleh, yang namanya khalil itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kekasih yang paling puncaknya. Kalau ada rasa cinta, Pak, rasa cinta itu disebutkan, kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, itu berjenjang-jenjang. Yang paling puncaknya cinta, enggak ada lagi di atasnya, namanya khalil namanya. Makanya Rasulullah paling tepat disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, wis paling boleh. Nah ini, kalau saya boleh menjadikan kekasih yang paling puncaknya kekasih, ya, dari kalangan manusia, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil saya. Namun bagaimana? Walakinnahu akhi wa sahibi, namun dia adalah saudaraku dan juga teman dekatku. Ini menunjukkan bagaimana, sekali lagi menunjukkan bahwasannya seseorang itu butuh pada teman. Maka kalau dia mencari teman, carilah teman-teman yang baik. Dan juga yang perlu saya kasih tambahan, hendaknya kita pun berusaha menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang soleh, sehingga bisa memberikan banyak manfaat pada teman-teman dekat kita. Jangan lupa. Nah, Allah Subhanahu wa taala, para bapak sekalian, menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru pada Rabbnya, berdoa pada Allah, berzikir pada Allah di pagi hari dan di petang hari, yang mereka itu mencari wajahnya Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, zikir petang, menjalankan ibadah di pagi hari, salat subuh, ya, di sore hari menjalankan salat maghrib, ya. Orang-orang yang demikian, yang mereka itu menjalankannya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, sabar. Dikon sabar, Pak Waidi, Pak. Menunjukkan bagaimana iki ora gampang perkara iki. Bersama orang-orang yang demikian, orang-orang yang beribadah pada Allah di pagi hari, menyeru pada Allah di pagi dan sore hari, ora gampang.
Ada nafsu kita juga yang mengatakan mbok milih sing liyane wae sing cedak-cedak karo donya. Kan gitu. Demikian juga orang-orang yang demikian pun juga sebagaimana manusia biasa yang kadang-kadang duwe salah. Sak soleh-soleh koncone awake dhewe mesti duwe salah, bener mboten, Mbak? Gitu. Ya awake dhewe golek sing sempurna ora duwe salah ora mungkin kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ora ngopo, ya tetap sabar. Ya tetap sabar. Ya kadang-kadang tingkah polai sing kadang-kadang mboten peranani penggali kula panjenengan sami. Leres Pak nggih? Ada perkataannya juga tetap sabar karena mereka bagaimana? Mereka orang-orang yang mendekat pada Allah di pagi hari, di sore hari. Yang mereka harapkan siapa? Ridhonya Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka, ngremehke di antaranya juga termasuk. Jangan. Turidu zinatal hayati dunya. Ya, karena engkau mengharapkan dari perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan engkau kemudian menuruti, mengikuti orang-orang yang kami palingkan hatinya an dzikrina, dari berzikir kepada kami, sing dieling kur donya tok kadonyan. Lupa pada mengingat Allah Subhanahu wa taala, lupa dari salatnya, lupa dari zikirnya pada Allah, lupa dari beramal kesolehan. Ya, dengan berbagai macam bentuk. Jangan kamu palingkan. Ya, jangan kamu tertipu dengan orang yang demikian. Wattaba' hawa, demikian juga mengikuti hawa nafsunya sing turuti kur hawa nafsunya. Ya, wa kana amruhu furuta, dan urusan mereka itu melampaui batas. Jangan yang ikut yang demikian. Ibnu Sa'di, seorang ulama, mentafsirkan dalam tafsirnya bagaimana fihal amru bi suhbatil akhyar. Dalam ayat ini, Pak, itu memerintahkan supaya kita bersahabat, berteman dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang pilihan. Wa mujahadatun nafs ala suhbatihim, dan mendorong diri kita berusaha keras supaya ya bisa bersahabat dengan mereka. Wa mukhalatatuhum, berkumpul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, meskipun mereka itu sebagiannya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya. Ya, sebagian mereka yang nyedak pada Allah, DDP marang Allah Subhanahu wa taala, itu sebagiannya orang-orang yang enggak punya. Jangan palingkan diri kita dari mereka. Tetap dekati mereka kalau mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Karena sungguhnya berteman dekat dengan mereka, berkumpul dengan mereka, itu ada faedah-faedah yang tidak bisa dihitung. Ya, termasuk juga, Pak, sepindah melih berteman dengan orang-orang yang boten gadah, tidak punya. Ya, itu bisa melembutkan hati kita. Ya, melembutkan hati kita, menjadikan kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, ya. Nah, Rasulullah mengatakan bagaimana ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu ya agamanya tergantung pada agama teman dekatnya. Koncone piye? Falyandur ahadukum may yukhalil, maka bagaimana hendaknya setiap kalian mencermati, memperhatikan dengan siapa dia kemudian berteman dekat. Ya. Abu Sulaiman Al-Khattabi, seorang ulama, mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seorang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Maksudnya bagaimana? La tukhalil illa man radita dinahu amanatahu. Jangan engkau berteman dekat kecuali dengan orang yang engkau ridhoi agama dan amanahnya. Ya, podo-podo salate, Pak. Ya, memperhatikan salatnya. Ini penting sekali. Ya, jangan sampai kita kemudian malah cedak-cedak menjadi teman dekat kita adalah orang yang melalaikan sholatnya. Ya, orang-orang yang celaka yang demikian. Ngajak celaka, waktu adzan bagaimana tetap kita diajak untuk ya sibuk dengan dunia, melalaikan ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Celaka kita kalau demikian, sampai kemudian waktunya habis dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Karena bagaimana kalau Anda itu berteman dekat dengan orang yang Anda ridhoi agamanya, Anda ridhoi amanahnya, maka dia akan mengajak Anda kepada agama dan juga pemikirannya. Ya, amanahnya dia ngajak untuk amanah, dia mengajak untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tugharir bidinik. Jangan kemudian Anda jadikan ya menipu di agama Anda.
wala tukhatir binafsika, jangan anda bahayakan diri anda, fatukhalil man laisa mardiyan fi dinihi wa madhabihi. Ya, membahayakan diri sendiri itu bagaimana? Anda kemudian mencari teman dekat yang tidak diridhoi agama dan juga amanahnya, mengajak kepada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak untuk melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini membahayakan diri kita sendiri, membahayakan dunia akhirat kita. Ya, membahayakan dunia dan akhirat kita. Ya. Kita sudah pernah mendengar sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sering kita dengar. Mathalul jalisis salih wasu, permisalan antara teman duduk yang soleh, ya, teman yang baik dengan teman yang buruk, sebagaimana apa, Pak? Kahamil miski, sebagaimana orang yang apa? Menjual misik, ya, minyak kasturi atau minyak wangi, gampangnya demikian. Wa nafikhil kir, ya, peniup apa ini, Pak? Pandai besi, ya, yang zaman biyen kan di napa sini? Dikompa, Pak, ya. Napa disemprong mboten, Pak, nggih? Dikompa, ya. Ya. Fahamilul mis, maka orang yang penjual minyak wangi, imma ayukhdiyaka, bisa jadi dia kemudian memberikan anda di gratis, wah iki lagi promo iki. Aku akeh badiku nyat akeh, kan gitu, ya. Ya. Wa imma an tabta'a minhu, atau kalau tidak anda membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau bisa jadi anda dapatkan darinya, ya, bau yang baik. Ya, karena penjual minyak wangi biasanya tetap minyak wangian dewe, orang mungkin pelit, Pak, ya. Leres mboten, Pak? Nah, promo piye? Penjual minyak wangi ambune lesek kaya ngene iki, ora mungkin gitu, ya. Mesti dienggo dhewe. Wah, wangi menapa ki wangi parfumo? Iki kasturi sing asli, kasturi kijang. Itu, Pak, ya. Kan gitu. Mesti dia pakai. Sesuk ganti meneh apa, kan gitu kan. Iki minyak apa meneh iki wangine kaya ketok aku cocok iki, kan gitu kan. Kita sendiri minyak wangi aja beda-beda lho senengane. Bener mboten, Pak? Gitu, Pak. Padahal podo-podo wonge lho. Ya kan? Tapi kita minyak wangi aja, satu keluarga saja itu minyak wangine so beda-beda. Leres mboten? Gitu. Kadang-kadang orang sing nyemproti sak gendul dhewe lagi mantep. Ning masjid nggak usah gendul. Wah, wangi man, Pak, jenengan, Pak. Ya iki sak gendul tak entekke dhewe. Gendule gur cilik kok, ya. Ya. Wa nafikhul kir, yang kedua adalah orang yang peniup tadi, ya, pandai besi. Imma ayyuhliqa thiyabak, ya, cedak-cedak lagi nggawe apa, Pak, biasane, Pak? Pandai besi nggawe apa? Nggawe pisau misalnya arep mbeleh nggawe korban iki, ya. Ya, cedak-cedak bagaimana? Ayyuhliqa thiyabak, ya, membakar pakaian anda. Wa imma antajida rihan khabithah, atau kalau tidak engkau akan mendapatkan bau ini apa, Pak, kalau itu orang yang pandai besi itu? Yo, menyesakkan gitu, ya, karena lagi bakar-bakar macam-macam itu. Demikian. Nah, ini seorang apa gimana? Rasulullah mengibaratkan seorang teman yang soleh seperti itu tadi, ya, penjual minyak wangi. Siapa itu teman yang soleh? Yaitu man yadullu, ya, ala Allah Ta'ala, mayyadulu jalisahu ala Allah Ta'ala, yaitu orang yang menunjukkan temannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nyembahnya sama Allah, sing patut tok sembah Allah, kamu itu dekat-dekatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kamu, kalau kita itu hidup kita nggak nolong, yang nolong Allah, siapa lagi yang nolong kira-kira? Ya, makanya seorang, siapa namanya, Abu Nuwas atau Abu Nawas, Pak, ya, kita sering dengar, Pak, ya, itu ada betul sosoknya. Ya, dia mengatakan bagaimana dalam sebuah syairnya itu, ya, ya Rabbi in 'azamat dzunubi kathratan, ya Rabb, kalau seandainya dosa-dosaku itu sangat besar karena banyaknya, alimtu anna affaka, ya, a'zam, aku tahu ya Allah, sesungguhnya ampunanmu itu, maafmu itu lebih besar dibandingkan dosa-dosaku. Ya Allah, kalau seandainya yang boleh berharap padamu dan meminta padamu dan engkau kabulkan hanya orang-orang yang baik, lantas pada siapa lagi orang-orang yang pendosa itu harus minta, ya Allah. Masya Allah, itu kita itu para pendosa semua, Pak. Banyak dosa kita, benar betul. Kalau seandainya Allah itu cuma menerima doanya, permohonannya, harapannya orang yang baik yang sudah soleh, lalu kita mau doanya sama siapa kira-kira, Pak? Nah, itu yang menjadi pikiran dari Abu Nawas.
Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya ini banyak dosa ya Allah, kalau engkau tidak menerima doa kecuali dari orang-orang yang baik, lantas orang yang seperti saya, orang yang pendosa seperti ini, kalau mau minta sama siapa lagi? Nah ini Pak. Nah orang yang dia soleh, dia akan menunjukkan temannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kalau kamu nggak dekat-dekat sama Allah, yang mau nolong kamu siapa? Yang mau ngabulkan doa-doamu siapa? Kan itu. Demikian juga bagaimana wa ma yuqarribu ilaihi min qaulin aw amalin. Demikian juga menunjukkan sahabatnya dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lho, kowe iki arep nyedak karo Allah, ini jalannya. Ini sunah Nabi koyo ngene. Iki sing contohne oleh Nabi Muhammad sallam. Jangan kamu ibadah sama Allah kecuali kalau ada contohnya. Lah kalau enggak ada contohnya, lah kowe sing tok arep ki apa meneh gitu loh. Kalau kamu ibadah sama Allah, ini ada dasarnya, ini wajib, ini dasarnya dari Nabi kayak gini, ini sunnah, ini ada dasarnya dari Rasulullah SAW demikian. Kita nanti ketemu dengan Allah, kita bisa mengatakan, ya Allah, saya sudah ibadah pada engkau ya Allah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabimu. Loh, tenang kita, kan gitu, bener-bener Pak. Tapi kalau kita kemudian ya ditunjuki sama seorang, ayo kamu ibadah sama Allah kayak gini, sholawat amendino kau yang ini ki 4.000. Ya, kita kemudian menghadap sama Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat dengan mengatakan, ya Allah, saya sudah beribadah padamu membaca sholawat ini, sholawat yang enggak ada contohnya dari Nabi misalnya, sebanyak 4.000 kali. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya si nyontoni sapa kuwi? Si fulan ya Allah, apa dia adalah rasulku? Kita jawab piye, Pak? Kan gitu. Makanya bagaimana seorang yang soleh, dia akan menunjukkan jalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang sudah Allah ridhoi, yang melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar kayak gini. Ya, makanya kita patut syukuri di masjid ini, insyaallah ya, yang disampaikan adalah hal-hal yang disontohkan oleh Nabi, yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga nanti bagaimana orang yang menyampaikan pun ketika nanti datang menghadap pada Allah, dia bisa mengatakan, ya Allah, yang saya sampaikan adalah disampaikan oleh Nabi. Kita pun juga bisa demikian, mengatakan bagaimana ketika kita berjumpa dengan Allah, ya Allah, yang disampaikan, yang saya lakukan adalah yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini para bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pun setengah jam. Materi ini belum rampung jane. Tapi sumpen meleh nggih. Cukup insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa khudawan alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.